warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnes Tiani Widya Lestari, NIM H0A12005 dari Prodi Manajemen Pemerintahan ingin menjelaskan tentang karakteristik perusahaan. Secara umum perusahaan adalah suatu organisasi yang memiliki sumber daya atau input seperti bahan baku dan tenaga kerja. Diproses untuk menghasilkan barang atau jasa atau output yang akan dijual kepada pelanggan. Pelanggan perusahaan dapat berupa individu atau perusahaan lain yang membeli barang atau jasa yang ditukar dengan uang atau barang lain yang berharga. Tujuan perusahaan umumnya adalah untuk mendapatkan laba, tetapi ada juga perusahaan yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan bagi masyarakat. Perusahaan yang mempunyai tujuan bukan untuk mendapatkan laba disebut perusahaan nirlaba. Jenis-jenis perusahaan. Terdapat 3 jenis perusahaan yang beroperasi menghasilkan laba, yaitu perusahaan manufaktur atau manufacturing, perusahaan dagang atau merchandising, dan perusahaan jasa atau servis. Setiap jenis perusahaan mempunyai karakteristik masing-masing. 1. Perusahaan manufaktur atau manufacturing business. Karakteristik perusahaan manufaktur adalah mengubah input dasar menjadi produk yang dijual kepada masing-masing pelanggan. Contoh perusahaan General Motors, Intel, Boeing, Nike, Coca-Cola, Sony, dan lain-lain. 2. Perusahaan dagang atau merchandising business. Karakteristik perusahaan dagang sama halnya dengan perusahaan manufaktur. Perusahaan juga menjual produk ke pelanggan, namun pada karakteristik perusahaan dagang tidak memproduksi barangnya sendiri, tetapi membelinya dari perusahaan lain. Dengan kata lain, perusahaan dagang mempertemukan produk dengan pelanggan. Contoh perusahaan Walmart, Circuit City, Tours, dan lain-lain. 3. Perusahaan jasa. Karakteristik perusahaan jasa adalah produk yang ditawarkan bukanlah berupa barang yang dapat dilihat, namun dalam bentuk layanan yang dapat memberikan suatu kepuasan bagi pelanggan. Contoh perusahaan jasa diantaranya Garuda Airlines, PT Telkom, Bank BRI, dan hotel. Peran akuntansi. 1. Menyediakan informasi dan jawaban terkait keuangan. Peran akuntansi dalam bisnis yang paling mendasar tentu saja adalah kemampuannya dalam menyediakan berbagai informasi dan jawaban yang berhubungan dengan segala macam kegiatan keuangan. 2. Alat pengontrol dan pengendali keuangan. Melalui akuntansi, Anda dapat mengetahui segala data terkait keuangan. Dari data tersebut, informasi apa saja yang Anda dapatkan, apakah ternyata keuntungan perusahaan mengalami peningkatan? Kegunaan informasi akuntansi. 1. Mendapat informasi keuangan sebagai dasar untuk mengambil keputusan dengan tepat. 2. Untuk mempertanggungjawabkan manajemen kepada pemilik perusahaan. 3. Untuk pengendalian perusahaan. 4. Sebagai bahan menyusun perencanaan kegiatan perusahaan. 5. Mengetahui perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun. Double entry bookkeeping. Dalam istilah akuntansi, double entry bookkeeping berarti bahwa untuk setiap transaksi keuangan yang terjadi, akuntan harus mencatatnya dalam sebuah jurnal dengan 2 sisi yang berbeda, yaitu sisi debit dan sisi kredit. Jumlah total debit harus sama dengan total kredit. Cara ini seperti aksi dan reaksi dari hukum ketiga Newton. Untuk setiap aksi ada reaksi yang sama dan berlawanan. Jika debit adalah aksi, maka kredit adalah reaksi. Secara sistematis, double entry bookkeeping adalah sebagai berikut. Jadi misalnya sebuah perusahaan yang membeli barang dagangan secara tunai tidak akan mengurangi kas menggunakan tanda negatif, tetapi akan mencatat pembelian barang dagangan dengan jurnal seperti berikut. Persediaan pada kas. Spesialisasi akuntansi. Bidang spesialisasi akuntansi merupakan cabang ilmu yang sempit dibandingkan dengan akuntansi. Perkembangan zaman dan teknologi menuntut adanya spesialisasi dalam bidang akuntansi. Hal ini tentu harus adanya pengkhususan di bidang ilmu akuntansi itu sendiri. Pengkhususan itu akan membantu agar lebih berfokus
pada satu jenis ilmu tertentu sehingga akan bisa memperoleh pekerjaan sesuai dengan spesialisasi yang Anda miliki. Contoh, 1. Akuntansi keuangan atau financial accounting. Akuntansi keuangan merupakan bidang spesialisasi akuntansi yang berfokus pada semua catatan transaksi perusahaan dalam waktu periode tertentu yang bisa disajikan dalam bentuk laporan keuangan. 2. Akuntansi pemeriksaan atau auditing. Bidang spesialisasi ini menguji dan memeriksa tentang kebenaran dan kewajaran sebuah laporan keuangan, di mana yang menjadi penanggung jawab dari setiap laporan yang diperiksa adalah pembuat laporan itu sendiri.